Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih.
Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang kami rindu dari Engkau, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat
jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindu, Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku Mari kita deklarasikan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri.
segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Diberimu
Berikan meriah bagi Tuhan. Teriakan haleluya. Kita semua yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mari kita bangkit dan memuji bersama-sama. Teriakan haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, bunuh diri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih semangat lagi katakan. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan mati, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan mati, sampai setiap lutut berkali, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkali, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkali, semua lidah mengaku. Siapa Dia? Raja segala raja. Lebih kencang lagi katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkali, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan sama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berkali, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan
sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih bersuka cita memuji menyembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit dan kita serukan nama Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang meriah. Teriakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, katakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sekali lagi dengan iman katakan. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan siapa? Sama-sama kita teriakan. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, 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 Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Biarlah mata kami hari-hari ini sedang tertuju hanya pada Engkau Tuhan. Dan biarlah mata kami selalu hanya mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan di hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan sendiri yang akan menuntun kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Bapa. Dan kami percaya mata Tuhan hari-hari ini sedang tertuju atas bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya bahwa mata Tuhan hari-hari ini sedang tertuju atas pribadi kami, keluarga-keluarga, atas Pulau Bali. Dan kami percaya bahwa mata Tuhan yang selalu mengawasi setiap kami. Amin. Tertuju padamu.
Kami mau serahkan hanya kepada Engkau. Pujian ini dari Allah, katakan tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Selalu Tuhan, Mau selalu menyenangkan hatiku. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hatimu. kami mau selalu Mau selalu menyenangkan hatimu. mau selalu Mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan. Siarala mayarara baba baba. Oh, kami mau selalu dekat padamu Tuhan, dekat padamu, menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Siarala mayarara batakara mayarara baba 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 baba. Oh, haleluya. Mata-Mu tertuju pada kami, dan kami katakan Tuhan Engkau baik. Siarala mayarara baba baba baba. Haleluya. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak
kita berikan tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di Bali dan juga jemaat yang ada di Kalimantan. Di momen yang indah ini saya ingin berbagi bagi semua saudara-saudara pesan daripada firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah untuk kami boleh mendengarkan perkataan Tuhan. Kami percaya setiap kali firman disampaikan, Engkau akan melepaskan kekuatan yang baru bagi kami dan Engkau akan memberikan anugerah dan berkat yang berlimpah-limpah. Urapi pemberitaan firman-Mu, beri kami mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, hati yang mengerti firman-Mu dan pikiran yang sedia mentaati segenap ketetapan Tuhan. Kami buka hidup kami seluas-luasnya bagi Roh Kudus untuk boleh menumbuhkan benih firman Tuhan menjadi pengalaman dalam hidup kami. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus sehingga pesan ini akan membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berikan hormat dan pujian dan kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Pada saat yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama mengenai sukacita pujian. Secara khusus Tuhan memberikan pesan tentang sukacita di sepanjang bulan ini bagi kami untuk kami sampaikan karena kita sedang berada di masa pandemi yang dipenuhi dengan ketakutan, yang dipenuhi dengan kesedihan, ada banyak masalah yang muncul selain masalah kesehatan, juga krisis sosial mulai terjadi dan krisis sosial ini membawa krisis ekonomi yang mengerikan. Kalau kita membaca media, kita semua tahu bahwa negara-negara besar seperti Amerika, seperti Inggris, seperti Jerman, mereka mengumumkan sedang memasuki masa resesi yang luar biasa. Karena dalam laporan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju ini dilaporkan bahwa pertumbuhannya itu minus, berarti bukan ada pertumbuhan, tapi penurunan karena di bawah nol. Dan ini adalah hal yang menakutkan. Tetapi saya percaya dalam Tuhan. Tuhan tetap merancang hari-hari yang indah untuk kita jalani bersama-sama. Karena itu mari kita memperhatikan beberapa perkataan firman Tuhan. Di bulan Agustus ini dan kita akan memasuki bulan September, maka kita merayakan peringatan kemerdekaan negeri kita yang ke-75. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena itu mari kita membangkitkan sukacita dan pengharapan. Karena kita memiliki Tuhan yang sanggup menyertai kita melintasi setiap musim kehidupan. Saya akan ajak kita membaca ayat yang pertama, yakni Yakobus pasal yang ketiga, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 ada di dalam teks, di dalam monitor ini. Mari kita baca bersama-sama. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau kita menderita, kita bergumul dengan sesuatu, mari kita berdoa. Sebab selalu ada pengharapan akan jawaban doa. Namun, bila kita tidak menderita, mari kita bersukacita. Dan kita harus mengekspresikan sukacita kita melalui nyanyian, melalui pujian. Karena itu, saat ini saya akan memberikan tema untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah sukacita pujian. Sukacita pujian. Ekspresi daripada sukacita adalah kita akan bernyanyi. Itu yang dikatakan oleh Alkitab bagi kita. Waktu kita mulai bernyanyi, maka kita akan lihat banyak hal-hal yang spiritual, banyak hal-hal yang luar biasa, supranatural akan terjadi dan menjadi pengalaman-pengalaman dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita semua tahu tentang kisah daripada Saulus atau Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara Filipi, di mana pada waktu mereka mulai memuji Tuhan, Tuhan itu memberikan kelepasan, bahkan kepala penjara diselamatkan melalui peristiwa ini. Tetapi pada bagian ini saya akan sharing kepada kita semua tentang apa yang terjadi atau kuasa daripada pujian, sukacita yang kita ekspresikan di dalam Perjanjian Lama, yaitu kisah tentang Raja Yosafat bersama dengan kerajaan Yehuda. Kita membacanya di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarkanlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil.
Ayat yang ke-21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan bagi Bani Amon dan Moab, dan bagi orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yerusalem, sehingga mereka terpukul kalah. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman Yosafat. Di dalam ayat yang pertama disebut bahwa Bani Amon dan Moab itu hendak menyerang kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini adalah pecahan daripada kerajaan Israel. Bayangkan saudara, kerajaan Israel itu kerajaan yang kecil, dikelilingi oleh begitu banyak kerajaan-kerajaan yang lain yang memusuhi mereka. Dan kerajaan Yehuda ini adalah hanya 2 suku dari 12 suku Israel. Jadi lebih kecil lagi. Jadi kerajaan kecil ini berhadapan dengan 2 kerajaan besar, ditambah dengan orang-orang dari pegunungan Seir, yaitu orang-orang yang biasa berperang, penghadang-penghadang. Dan mereka hendak menyerang kerajaan Yehuda. Karena itu yang terjadi di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, seluruh Israel menjadi takut. Tetapi puji Tuhan, mereka mengambil keputusan yang tepat, yaitu mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan. Dan pada waktu mereka sedang mencari Tuhan, maka Tuhan berkata kepada mereka. Jadi selalu ada solusi dari firman Tuhan bagi kita. Firman Tuhan tidak memberikan kita berita-berita ketakutan, tetapi berita pengharapan. Dan kemudian Tuhan berjanji akan meluputkan mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka diperintahkan untuk memuji Tuhan. Bayangkan musuh seperti pasir di tepi pantai. Saudara bisa lihat itu pada gambar yang ada. Begitu banyak, seperti sesuatu yang membuat krisis terjadi dalam kehidupan daripada orang-orang Yehuda. Tetapi masalah-masalah yang sulit ini diatasi dengan keputusan yang tepat. Saudara yang terkasih, kita bisa saja berhadapan dengan kesukaran dan kesulitan. Tetapi mari kita tidak hanya sadar, kita tidak hanya tahu tentang cara memuji Tuhan. Tapi mari kita memutuskan untuk memuji Tuhan. Seperti hal yang dilakukan oleh Yosafat. Maka mereka mulai memuji Tuhan. Dan itu yang terjadi ketika mereka mulai memuji Tuhan. Di ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Jadi ketika ini artinya waktu kita mulai melakukan apa yang kita mengerti dalam hidup kita. Apa yang telah diajarkan oleh para pemimpin rohani kita bagi kita. Bahwa kita harus memuji Tuhan di tengah-tengah segala keadaan. Dan waktu kita lakukan itu, kita akan lihat keputusan dan tindakan kita untuk memuji Tuhan dan bersorak-sorai akan mendatangkan sebuah penghadangan terhadap musuh-musuh yang menghadang kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6 menceritakan kepada kita. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Pemazmur bercerita, kalau kita suka diam di rumah Tuhan dan memuji Tuhan di rumah Tuhan. Kalau kita jadikan tubuh kita sebagai tempat kediaman Tuhan di mana ada puji-pujian yang kita persembahkan. Maka kita berkata, pada waktu mereka melewati lembah Baka, lembah air mata, lembah kesukaran, krisis datang dalam hidup kita. Dan kita terus memuji Tuhan. Di ayat yang ke-6 ini berkata, waktu kita berhadapan dengan lembah-lembah itu, maka mereka, yaitu orang yang suka memuji Tuhan dan mau bersorak-sorai tanda kita bersuka cita dalam Tuhan. Mereka akan mengubah lembah Baka menjadi lembah yang bermata air. Lembah Baka ini menggambarkan saat-saat di mana ada banyak air mata yang kita curahkan karena kita menaikkan doa dalam pergumulan-pergumulan kita. Tuhan berkata kalau kita suka memuji Tuhan digabungkan dengan doa akan menghasilkan jawaban-jawaban yang luar biasa di mana kita akan mengubah ketakutan menjadi hal-hal yang indah yang akan membawa kita boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kita perlu memberikan
jaminan perlindungan bagi hati kita terhadap hal-hal yang bisa menghilangkan sukacita dalam hidup kita. Bila kita membaca Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, saya ajak kita membaca ayat ini. Janganlah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memerintahkan kita bersukacita. Bahkan disebut 2 kali. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kenapa saudara-saudara? Karena ada hubungan antara sukacita dengan kebaikan Tuhan dalam hati kita yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Bagaimana caranya kebaikan Tuhan dalam hidup kita dapat mengalir kepada orang lain pada waktu kita bersukacita? Kalau kita murung, kalau kita muka sedih, muka tiada maaf kata orang Medan, maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada kebaikan Tuhan dalam hati kita yang bisa mengalir keluar dan dinikmati oleh orang lain. Karena itu Tuhan perintahkan kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini perintah daripada Tuhan. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga hati kita tetap bersukacita? Di ayat 6 berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi khawatir adalah pembunuh sukacita. Pembunuh sukacita. Jangan biarkan kekhawatiran menjajah hati kita sehingga kita kehilangan sukacita. Saya akan tunjukkan beberapa kesaksian daripada tokoh-tokoh Alkitab tentang hidup bersukacita. Yang pertama, Ayub mengatakan ini kepada kita. Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Ayub 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub, tokoh yang seorang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia mengalami begitu banyak masalah dalam hidupnya. Kenapa saudara? Dia bersaksi bagi kita. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Apa artinya? Kalau kita takut, kalau kita cemas, maka saudara semua hal ini akan membawa hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kekhawatiran dan hal-hal yang berhubungan dengan kecemasan itu tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Sebaliknya saudara, itu akan membawa hal-hal yang buruk yang akan merugikan kehidupan kita. Bahkan ketakutan dan kekhawatiran akan mengundang hal-hal buruk datang dalam hidup kita. Saudara, tokoh yang lain yang bersaksi tentang kekhawatiran yaitu Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat. Beliau bercerita kepada kita dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Saya bacakan ayat ini, Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran dalam hati akan membungkukkan seseorang. Apa maksudnya? Kalau orang khawatir, dia akan seperti orang bungkuk, lihat ke bawah terus. Lihat kepada keterbatasan terus. Padahal Tuhan ciptakan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Maksudnya supaya manusia bisa menatap kepada masa depan dan bukan melihat hal-hal yang ada di bawah yang terbatas. Kekristenan saudara memberikan kepada kita pengertian ini, bahwa Tuhan mau kita memandang masa depan kita bukan dengan ketakutan. Karena itu singkirkan kekhawatiran yang akan membungkukkan kita. Dan mari kita jaga hati kita terus bersukacita, sebab selalu ada pengharapan. Iblis selalu menyebarkan ketakutan. Dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Iblis hanya seperti singa yang mengaum. Hanya mengaum saja saudara. Dalam sebuah cerita tentang dunia hewan disebutkan, seekor rusa atau kijang itu memiliki kecepatan berlari. Tetapi kenapa kijang atau rusa bisa diterkam oleh singa? Karena sebelum singa mengejar rusa dan kijang ini, dia akan mengaum lebih dulu. Dan aumannya itu menggetarkan lutut-lutut daripada rusa-rusa ini. Sehingga rusa-rusa gemetar dan kemudian berlari tapi tidak bisa maksimal dalam pelarian mereka. Sehingga mereka mudah diterkam oleh singa. Dan Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang mengaum. Hanya mengaum saja. Dan mencoba menelan orang-orang dengan kekhawatiran
Sehingga kekhawatiran akan mendatangkan hal yang buruk. Kekhawatiran akan membungkukkan seseorang untuk tidak bisa menatap masa depan yang Tuhan sediakan. Yaitu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menyingkirkan ketakutan dari hati kita? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 tadi dilanjutkan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi buang kekhawatiran itu. Bagaimana caranya kita membuangnya? Yaitu tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan minta kita menyingkirkan kekhawatiran dengan cara. Kalau kita memiliki ketakutan atau keinginan kita yang kita rasa terlalu tinggi tidak bisa kita capai. Mari kita sampaikan itu dalam doa dan permohonan. Doa itu seperti kita meminta. Permohonan itu seperti kita mengetok, saudara. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Saudara, kalau kita memiliki keinginan dan keperluan, panjatkanlah doa-doa kita kepada Tuhan. Dan bukan mudah-mudahan. Saudara, Tuhan berjanji Dia akan menyediakan kepada kita apa yang kita perlukan. Jadi doa, permohonan dan ucapan syukur akan membentengi hati kita terus terpelihara di dalam sukacita yang menghasilkan banyak hal-hal besar dalam hidup kita. Kita memiliki Tuhan yang besar dan sangat peduli kepada kita. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Efesus 3:20 menceritakan bagi kita. Yaitu bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah yang kepadanya kita beribadah adalah Allah yang sanggup menjawab doa dan pikiran kita. Melebihi, melampaui apa yang kita minta dan kita doakan. Ini luar biasa. Tuhan mau di dalam semua keadaan kehidupan kita, termasuk pada waktu kita berhadapan dengan pandemi ini. Mari kita kokohkan hati kita untuk terus percaya kepada kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan perintahkan kita bersuka cita, maka mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berjanji, kalau kita memperhatikan semua perintah-perintah Tuhan. Benar saudara, saya belum terlalu tua, belum terlalu lanjut umur. Memang di rambut saya sudah banyak rambut putih. Tapi saya belum terlalu tua. Belum separuh abad usia saya. Tapi saya sudah melihat. Kalau kita setia memperhatikan. Dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan mengirimkan anugerah dan berkat-berkat yang luar biasa. Ada ayat yang luar biasa di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Kita baca ayat ini bersama-sama. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan berjanji, waktu kita memperhatikan firman Tuhan, Tuhan akan berikan kita damai sejahtera. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Sekarang saya perhatikan ada banyak kali sungai. 10 tahun yang lalu masih ada, sekarang sudah kering. Mungkin karena cuaca. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita perhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera kita akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow, berarti sungainya pasti besar. Debit airnya pasti banyak, saudara. Itu yang Tuhan janjikan. Kalau kita mau memperhatikan perintah Tuhan, termasuk pada waktu kita mau taat untuk bersuka cita di dalam keadaan apapun dalam hidup ini. Bahkan dikatakan Tuhan juga sediakan kebahagiaan yang melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ada kebahagiaan yang berlimpah-limpah seperti gelombang laut. Saudara lihat, gelombang laut itu tidak pernah berhenti. Saudara, itu yang Tuhan janji buat kehidupan kita. Memang dalam hidup ini, saudara, kita semua ingin perjalanannya mulus seperti jalan tol. Atau perjalanan seperti menggunakan kapal di dalam lautan tanpa gelombang. Tapi itu tidak pernah terjadi, selalu ada gelombang. Tapi kalau kita pegang perintah-perintah Tuhan. Dan hari ini saya beritahu, Tuhan perintahkan kita bersuka cita. Maka kita akan lihat, luar biasa saudara. Tuhan sediakan damai sejahtera. Dan Tuhan sediakan kebahagiaan. Bukankah itu yang dikejar oleh semua orang? Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Berlomba-lomba untuk memiliki pangkat, memiliki jabatan. Supaya dia bisa damai, dia bisa bahagia. Tapi Tuhan berjanji semua itu tersedia. Kalau kita memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan.
Karena itu saudara yang terkasih, alasan terbesar kita bersuka cita dan mengekspresikan sukacita melalui pujian. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan karena dialah pengharapan akan semua hal-hal yang mulia buat kehidupan kita. Saya akan tutup dengan pernyataan Paulus ini. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kita selalu berkata amin, amin. Dan kita memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya jaminan. Kristus adalah jaminan ya. Bahwa janji Allah adalah milik kita. Semua janji-janji kita yang kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Semua itu adalah untuk kita. Kalau kita pegang, kita hidupi, kita akan lihat kuasa daripada firman Tuhan. Akan diaktifkan dalam hidup kita. Saya berdoa biar di masa-masa pandemi ini, saudara-saudara yang ada di Bali, saudara-saudara yang ada di Pulau Kalimantan, boleh terus bersemangat, kita terus boleh bersuka cita, dan saya akan mendengar ada banyak kesaksian-kesaksian. Pada waktu kita bersedia, taat untuk bersuka cita, meskipun keadaan tidak begitu baik. Kiranya Tuhan menyertai kita dan Tuhan menolong kita di dalam menjalani hari-hari kita, menjadi kesaksian, menjadi surat yang terbuka, membawa banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menguatkan satu dan yang lain. Dan saya percaya selalu ada pertolongan tepat pada waktunya bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang kami boleh dengar saat ini. Tuhan perintahkan kami untuk bersuka cita. Kami berkata, ya Tuhan, kami bersedia bersuka cita dalam setiap musim. Kalau Tuhan minta kami mengekspresikan sukacita dengan nyanyian pujian, kami akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. So kami tahu Tuhan setia dengan janji-janji-Mu. Kalau Tuhan pernah lakukan mujizat di penjara Filipi, di mana Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara, bahkan ada mujizat seorang yang dimenangkan, diselamatkan seisi rumahnya. Kami berdoa biar melalui sukacita yang Tuhan beri dalam hati kami, ada mujizat boleh terjadi dalam hidup kami. Kalau Tuhan telah menolong Yosafat dan seluruh kerajaan Yehuda, luput dari tekanan, kehancuran, karena ada resesi, karena ada kesukaran yang datang menyerang. Tuhan juga sanggup meluputkan setiap anak-anak-Mu ketika kami mengobarkan puji-pujian menjadi senjata sukacita dalam kehidupan kami untuk boleh berhadapan dengan semua masalah. Tuhan kiranya menolong setiap umat-umat. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan COVID-19 Tuhan. COVID-19 yang merupakan pandemi yang menakutkan seluruh dunia. Kami berdoa untuk gugus depan yang bertugas untuk berhadapan langsung dengan pandemi ini. Para medis Tuhan, para dokter, para perawat. Tuhan kiranya memberikan pertolongan bagi hamba-hamba-Mu. Supaya mereka boleh mengerjakan tugas-tugas mereka dan terluput dari bahaya maut. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Karena itu kami mau lakukan dengan setia. Berkati hamba-hamba-Mu para gembala daripada umat-umat-Mu, baik yang ada di Bali maupun di Kalimantan. Tuhan berikan mereka pengharapan untuk boleh berharap terus kepada janji Tuhan dan boleh menikmati penerobosan yang luar biasa. Ini doa kami Tuhan. Segala hormat pujian bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berkata amin kepada janji Tuhan karena Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkatan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan terus menolong kita menjalani hari-hari dalam pandemi ini tetapi dengan sukacita dan ada janji kemenangan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberi. Bapak Ibu Saudara bisa memberi dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita bersyafaat, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, serta napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu melalui ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami telah menikmati akan ibadah online kami pada pagi hari ini, dan kami juga berterima kasih atas hamba-Mu yang telah menyampaikan firman kebenaran. Biarlah Engkau menyertai hamba-Mu, keluarga besarnya, rumah tangganya. Biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah, berkati apa yang menjadi kebutuhannya, berkati apa yang menjadi keperluannya. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai dia dimanapun hamba-Mu pergi melayani. Engkau sertai dia dengan mujizat-mujizat-Mu yang kreatif. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah firman kebenaran-Mu ini boleh menjadi rema dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia, diberkati tanah, air, udaranya. Biarlah lawatan Tuhan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah lawatan Tuhan on time atas bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, akan menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia, wakil presiden, serta sampai ke jajaran yang paling terendah. Engkau yang akan menyertai mereka. Biarlah kebijakan, keputusan yang mereka ambil, itulah yang berasal daripada Engkau untuk mensejahterakan bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai bangsa kami, bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat COVID-19 dan ancaman resesi di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami perkatakan, diam, tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa pemulihan-Mu akan terjadi buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pulau Bali. Shalom Pulau Bali, diberkati tanah, air, udaranya. Biarlah Engkau memberkati pulau ini. Engkau berkati pemimpin yang ada di pulau ini, dari gubernur, wakil gubernur, sampai ke banjar-banjar. Engkau yang senantiasa menyertai. Biarlah keputusan, kebijakan yang ada di Pulau Bali ini Tuhan Yesus, biarlah apa yang mereka ambil, apa yang mereka keluarkan, itulah yang berasal daripada Engkau untuk kemuliaan Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau yang akan senantiasa memakai pemimpin-pemimpin yang ada di Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di Pulau Bali ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa di tahun dimensi yang baru ini, di tahun Pentakosta yang ketiga ini Tuhan Yesus, biarlah gereja-gereja-Mu Tuhan menuai jiwa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan kami juga berdoa buat gembala pembina kami, Dr. Insinyur Niko Jotoro Harjo.
Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus dan keempat wakilnya. Engkau yang senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka pergi melayani. Engkau yang senantiasa menyertai mereka dengan mujizat-mujizat-Mu yang kreatif Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati keluarga besar mereka, Engkau yang memberkati keperluan mereka, Engkau yang memberkati apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala pembina kami, gembala sidang kami, Pastor James Pasaribu. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu, kekuatan kesehatan selalu baru, Engkau selalu tambah-tambahkan dalam kehidupannya. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pemulihan dalam kehidupannya. Engkau memberkati apa menjadi kebutuhannya, Engkau memberkati apa menjadi keperluannya. Biarlah Engkau yang menyertai keluarga ini berlimpah-limpah. Engkau berkati hamba-Mu, berkati istrinya dan kedua anaknya. Biarlah keluarga ini Tuhan Yesus boleh menjadi garam dan terang bagi gereja-Mu, Gereja Mahogani Bali. Dan kami percaya bahwa melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyertai mereka dimanapun mereka pergi melayani. Engkau yang senantiasa menyertai mereka dengan mujizat-mujizat-Mu yang kreatif Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau memberkati rumah tangga ini, Engkau memberkati keluarga besarnya, Engkau yang senantiasa menyertai memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dan pengerja di Gereja Mahogani Bali ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Yang menikmati ibadah online ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menyertai kami, berkati senantiasa pekerjaan tugas kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan, Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan apabila Engkau mendapati kami saat ini yang dalam keadaan sakit, biarlah mujizat kesembuhan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan apabila Engkau mendapati yang beban berat, Engkau memberikan kelegaan. Yang ada dalam masalah, biarlah Engkau memberikan jalan solusi yang terbaik Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang besar, kami mempunyai Allah yang kuasa, Allah yang hebat di atas segalanya Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan Yesus karena ibadah online kami telah selesai. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu dan buka hatimu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah terima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.